Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hamba-Mu ini masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, vitamin yang menjadi kekuatan kami untuk bisa berdiri teguh di akhir zaman, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak masalah yang membuat kami hari-hari ini kadang kepingin menyerah. Kadang kami sudah habis akal, kami merasa bahwa kami sudah takut, gentar menghadapi semua yang terjadi. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami mau memakai kekuatan-Mu, kekerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Untuk hari ini mengatasi segala masalah. Kami tahu bahwa kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu adalah yang menciptakan jalan keluar saat kami tidak ada jalan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu. Lawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada sukacita selalu ya buat yang baru bergabung, ada mailing semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana doa yang berkuasa. Ya, seringkali kita merasa bahwa doa-doa kita itu hanya berlalu sia-sia ketika masalah kita tidak bertambah baik. Ya, jujur kalau saudara lihat keadaan hari ini, tidak ada orang yang bisa kuat menghadapi semua proses kehidupan saudara. Jujur, nggak ada orang yang hari-hari ini bisa kuat tanpa kehidupan doa. Saudara kuat nggak menghadapi keadaan kalau iblis mulai bawa saudara, masa depan gimana? Tahun ini gimana? Lihat keadaanmu tambah terpuruk dengan semua bukti dan semua apa. Kita nggak bakal kuat. Tapi kita tahu bahwa melalui doa, saudara tahu doa itu menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas diri saudara dan saya yang terbatas. Bahkan doa-doa itu sanggup menembus kemustahilan. Hari ini kerahkan kekuatan-Mu ya Tuhan, bukan kekuatan saudara yang bisa mengatasi masalah di akhir zaman, menghadapi tantangan yang begitu berat, menghadapi keadaan krisis dunia goncangan ini hanya dengan mengerahkan kekuatan Tuhan. Kita hari ini bisa punya kekuatan itu melalui doa, saudara. Itu tadi, doa itu akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas kehidupanmu yang terbatas. Doa itu akan menembus kemustahilan. Itulah doa. Makanya hari ini yuk, bagaimana supaya doa kita itu berkuasa dan mendatangkan kekuatan. Karena kalau cuma doa, saudara tidak punya kuasa. Saudara hari ini justru bagaimana doa-doa saudara hari ini, posisi kita hari ini ketika kita berdoa, pastikan kita benar-benar hidup dalam posisinya sebagai orang benar. Karena hanya doa orang benar itu besar kuasanya, ya. Dan kedua, penghalang utama doa itu adalah dosa-dosa, ya. Nanti kita bahas saudara. Yuk, bagaimana saudara hari ini, kenapa kita perlu berdoa? Kalau iblis mulai mengintimidasi saudara dengan rasa capek, ya banyak, mungkin saudara bilang gini, aduh Bu Eli, masalahku ini berat Bu Eli. Dan iblis mulai berkata gini, wis gak usah berdoa. Toh berdoa hasilnya ya tambah parah. Sehingga saudara mulai dicuri kekuatannya untuk berdoa. Karena iblis tahu kekuatan doa itu luar biasa. Makanya iblis berusaha mencuri waktu-waktumu untuk berdoa supaya engkau bisa kena tipu dayanya. Supaya engkau iblis bisa, yaitu apa? Jadikan saudara dan saya bulanan-bulanannya. Dikendalikan, supaya stres, supaya depresi, supaya dicuri, dibunuh, dan akhirnya saudara dibinasakan. Itu target iblis, makanya hari ini jangan mau dicuri waktumu untuk berdoa. Itu tadi, doa itu akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Doa-doamu itu akan menembus kemustahilan. Yuk kita baca bagaimana Yakobus 5 ayat 13. Makanya kenapa kita hari ini perlu untuk berdoa, saudara. Yakobus 5 ayat 13, ya. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu firman loh saudara, Yakobus 5 ayat 13 itu perintah.
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Berarti kuasa doa itu luar biasa. Makanya hari ini kalau saudara hidup dalam penderitaan, kesulitan, ada masalah yang besar, yuk, apa ya langkah yang saudara bisa ambil yang murah, tidak perlu biaya. Kalau saudara ke dukun masih perlu biaya, saudara. Saudara ambil cara apapun perlu biaya, saudara. Tapi ada cara yang paling murah, tidak perlu biaya dan sederhana. Firman Tuhan berkata apa? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, yuk, baiklah berdoa. Berdoa itu sewaktu-waktu, tidak perlu masuk ruangan. Saya kalau sudah keadaan stres, depresi, dimanapun saya berdoa, saudara. Saya berdoa tidak selalu tutup mata, walaupun ada orang banyak di lingkungan manapun. Kalau ada mulai iblis mengintimidasi ketakutan, saya langsung berkata, Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Aku hari ini hanya berdoa, tolong anakmu ini Tuhan. Itu aja. Perkataan yang sederhana, bahasa yang sederhana, dengan kuasa keyakinan, kepercayaan penuh kepada Tuhan, doa-doamu akan punya kuasa, saudara. Amin, saudara. Yuk kita baca lagi. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita berdoa, saudara? Manfaatnya itu apa? Mazmur 50 ayat 15 ya. Mazmur 50 ayat 15. Shalom Desi ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Lihat saudara, firman Tuhan memerintahkan saudara untuk berdoa pada waktu saudara nyesek. Apa yang saudara lakukan kalau saudara dalam kesesakan? Saudara mikir doa enggak? Panik terlebih dahulu, puter otak. Kalau sudah nyesek, puter otak, mulai mikir gimana Tuhan, mulai bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan siang ini berkata di Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, karena Tuhan akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Keren loh saudara, kalau saudara doa dalam keadaan kesesakan. Siapa yang meluputkan saudara? Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan ketika saudara berdoa, hasil doa itu selalu saudara memuliakan Tuhan. Itu yang perlu saudara lakukan hari-hari ini ya. Jadi perintah Tuhan kalau dalam penderitaan, dalam kesesakan, ambil langkah yang paling tepat, tidak perlu biaya. Dimanapun saudara berada hari ini, saudara bisa melakukan langkah doa. Amin saudara. Yuk Yeremia 33 ayat 3. Apa sih? Kalau saudara doa itu kayak apa sih hasil doamu? Apakah doa itu cuman menguap begitu saja? Enggak loh saudara. Yuk kita baca Yeremia 33 ayat 3. Ya kita baca saudara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita dalam keadaan penderitaan, kesesakan, kita berdoa, itu langkah yang tepat. Tuhan meluputkan dan bahkan Tuhan ingatkan firman-Nya, kalau kamu berseru kepadaku, kamu tahu enggak? Aku jawab engkau, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Tapi aku akan beritahukan, yaitu apa? Hal yang besar, mujizat saudara. Waktu engkau berdoa, percayalah ada hal yang besar itu mujizat. Hal-hal yang tidak terpahami itu apa saudara yang tidak pernah terpahami? Surprise. Itu tadi yang sudah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Hal-hal yang tidak saudara ketahui itu apa? Door prize. Masanya kalau berdoa hari ini jangan pikir doamu nguap.
Waktu engkau berseru-seru, Tuhan itu sudah siapkan mujizat, sudah siapkan door prize, sudah sediakan surprise. Hal yang tidak terpahami itu apa? Surprise. Ada kejutan. Ada mujizat. Mungkin waktu berdoa tidak simsalabim. Saudara, sekali lagi saya beritahukan. Doa bukan mantra. Ingat ya saudara, doa bukan mantra yang bim salabim. Langsung seperti mesin ATM. Keluarlah uang saudara. Tidak. Kita berdoa tetap butuh proses saudara. Karena doa itu benih. Tapi ketika saudara berseru, Tuhan sudah bilang gini, nak jangan takut. Kalaupun menurut akal pikiranmu, masalahmu sudah jalan buntu, tidak ada solusi. Aku sudah sediakan nak. Waktu kamu berseru, aku sudah sediakan mujizat nak. Mujizat. Ada hal-hal yang tidak pernah terpahami oleh akal pikiranmu. Kok bisa ya Tuhan? Tidak mengerti. Tapi aku sudah sediakan hal-hal yang tidak engkau ketahui hari ini. Kenapa aku belum jawab doamu? Nanti ada surprise, ada door prize, ada mujizat. Seperti seorang Musa, waktu dia berdoa, bangsa Israel berdoa, Tuhan, ini laut, Tuhan, belakang tentara Israel. Waktu bangsa Israel berseru-seru, apakah Tuhan tidak sudah siapkan mujizatnya? Dia sudah punya cara yang tidak pernah dipikir oleh akal pikiran manusia. Belah laut sekejap bisa tidak manusia? Nggak bisa saudara. Itulah mujizat. Bisa jalan di laut terbelah kering, itu tidak masuk akal pikiran manusia. Itulah yang dinamakan hari-hari ini surprise. Ada door prize yang Tuhan sediakan. Makanya jangan pernah dicuri waktumu untuk berdoa. Saudara setir mobil bisa berdoa saudara. Waktu saudara di kantor kerja, kalau saudara mulai hidup dalam ketakutan, mulai berseru-seru sama Tuhan. Amin saudara. Hari ini percayalah, kita semua tidak usah takut. Ya, kita percaya, saudara lihat Daud itu berkata, hari ini banyak buka ayat ya, supaya saudara terbuka. Makanya jangan malas untuk berdoa. Doa bukan mantra, bukan bim salabim hasilnya. Tapi percayalah ketika saudara sedang berseru sama Tuhan. Hari ini Tuhan sudah bilang gini, nak ada mujizat loh nak. Ada door prize loh nak, ada surprise. Yang aku sudah sediakan. Yang kau tidak ketahui, tapi aku sudah sediakan. Dan ketika engkau menderita dalam kesesakan, percayalah, semua yang buruk aku yang meluputkan ketika engkau berdoa. Itulah janji Tuhan. Dan saudara lihat Mazmur 5 ayat 24, Daud itu berkata seperti apa? Lihat kita baca Mazmur 5 ayat 2 dan 4. Ya, Mazmur 5 ayat 2 sampai 4. Lihat ya saudara, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Lihat ya. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara lihat ya, hari ini tidak ada doa yang sia-sia. Kalau bangun pagi doa rasanya ngantuk Bu Eli, capek ya. Saudara berdoa itu walaupun ngantuk capek, ngomong aja terima kasih ya Tuhan, ngucap syukur buat pagi, nafas yang kehidupan yang kau berikan, saya bisa bangun dalam keadaan sehat, sukacita itu anugerah. Apakah doa saudara selama ini walaupun dengan bercucuran air mata, dengan rasa sakit sia-sia? Enggak saudara, ini loh senyatanya. Tuhan itu memberi telinga pada waktu saudara berdoa. Ingat ya saudara, itu tadi Daud berkata apa? Berilah telinga kepada perkataanku.
Tuhan memperhatikan teriakmu minta tolong. Itu Daud berkata, keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong. Artinya hari ini tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan sediakan telinganya setiap saat buat saudara dan saya. Pada waktu saudara berteriak minta tolong, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memperhatikan saudara. Yang ketiga, Tuhan mendengar. Diperhatikan, didengar. Keluhan saudara, curhat saudara, didengar saudara. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan kebutuhanku, tapi aku tidak mau bersungut-sungut. Aku tahu Engkau sedang memberi telinga kok atas apa yang aku ucapkan, apa yang menjadi ketakutanku. Tuhan memperhatikan teriakku minta tolong. Bahkan Tuhan itu sudah mendengar. Aku tahu Tuhan bahwa semua yang aku takutkan, yang aku khawatirkan itu tidak akan menimpa aku. Karena Engkau yang meluputkannya ketika aku berdoa. Itulah gunanya doa saudara. Makanya jangan cepet males berdoa. Salah besar saudara. Iblis itu selalu berusaha mencuri jam-jam doamu. Karena iblis mengerti firman. Sementara saudara dan saya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara anggap kalau masa lemamu tambah buruk, doa itu capek-capek Bu Eli. Doa sudah puasa, tapi ya tetap pancet, malah tambah buruk, tambah parah keadaanku. Saudara tidak bisa berkata seperti itu. Ya, kita hari ini tahu bahwa Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik. Dia itu menyediakan telinganya kok hari ini. Dia memperhatikan teriakmu minta tolong. Bahkan dia mendengar. Dia pendengar yang setia saudara. Kalau Tuhan itu setia, dia itu juga pendengar yang setia buat setiap saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua jangan mau dicuri waktumu untuk berdoa. Ya, walaupun keadaanmu dimanapun, jalan kaki, olahraga, saya kalau jalan aja dimanapun, saya tidak lupa untuk bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau dengar keadaan buruk, saya selalu berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tahu Tuhan itu pasti kok meluputkan hidupku. Aku tahu Tuhan sudah sediakan mujizat, surprise, door prize, walaupun hari ini belum aku lihat, tapi aku tahu Tuhan, Engkau itu menyediakannya yang terbaik buat aku. Amin saudara, yuk bagaimana doa ya. Saudara perlu tahu Lukas 21 ayat 36 ya. Saudara tahu gunanya doa itu apa? Ini Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hari ini doa itu tidak bisa merubah keputusan Tuhan. Apakah saya berpuasa, saya sudah berdoa, saya bercerit-cerit, bisa tidak mengubah keputusan Tuhan untuk tetap melanjutkan proses pikul salib dalam hidup saya? Nggak bisa saudara. Tapi kegunaan doa ketika saya tetap tidak jemu-jemu untuk berdoa, ini loh saudara gunanya doa. Doa itu supaya saudara dan saya yang pertama beroleh kekuatan. Doa itu kekuatan. Waktu Tuhan belum merubah keputusannya untuk menjawab doamu. Tapi engkau akan terus kuat sampai engkau lihat mujizat. Sampai engkau lihat surprise-nya Tuhan, door prize-nya Tuhan terjadi. Engkau tetap punya kekuatan. Tanpa saudara sadari, waktu saudara berdoa, saudara itu sedang top up. Top up kekuatan yang dari dalam. Saya jujur, kalau tanpa kehidupan doa, saya istilahnya kalau orang Jawa itu apa? Cul-culan ya. Nggak pakai doa, jalan percaya dengan iman. Bisa nggak? Nggak bisa saudara. Justru waktu saya berdoa, saya itu dapat sesuatu yang baru saudara. Ada kekuatan ilahi yang mengalir. Sehingga saya bisa bilang gini, yes, aku nggak takut, yes. Itu yang sering terjadi dalam hidup saya. Saya sebelum berdoa, saya lemah. Saya bilang gini, aduh Tuhan, kok gini lagi Tuhan? Aduh Tuhan gitu. Tapi setelah saya berdoa,
Tiba-tiba Tuhan berbicara dalam doa saya. Tuhan itu membukakan pewahyuannya. Setelah doa, saya bisa gini, yes, yes Tuhan, kuat, aku tidak lemah, aku percaya. Itulah gunanya doa, itu firman yang berkata. Amin. Jadi doa itu kekuatan, saudara. Yang kedua, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Waktu saudara doa, doa itu meluputkan saudara itu tadi dari bahaya, dari hal yang buruk. Kalaupun itu terjadi, ada hal yang buruk terjadi, saudara tetap jadi orang yang kuat dan itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Amin, saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa mencobai saudara dan saya melebihi kekuatanmu. Tapi kalau saudara tidak pernah di top up dengan doa, tidak ada kekuatan, saudara akan kalah. Kenapa? Karena fakta itu berbicara terus. Faktamu menunjukkan kenyataan bertambah buruk. Makanya doa itu kekuatan, doa itu meluputkan saudara dan saya dari bahaya, dari serangan iblis yang berusaha mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Yang ketiga, doa itu apa, saudara? Membuat saudara dan saya tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya doa itu membuat saudara hari-hari ini tetap teguh. Dihantam badai, dihantam krisis, dihantam rumah mau diselelang bank, saudara tetap berdiri. Sampai saudara bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya sampai saudara pulang ke rumah Bapak, saudara tidak akan pernah mengingkari iman saudara sebagai anak Tuhan. Dijawab, tidak dijawab, dipulihkan, tidak dipulihkan, sekali Yesus tetap Yesus. Itu gunanya doa. Bisa enggak saudara sekali Yesus tetap Yesus kalau tanpa kekuatan doa? Saya bisa enggak hari ini tanpa kekuatan doa? Saya bisa berdiri teguh loh hari ini. Saya dihantam badai, saya masih bisa berkati saudara. Saya masih bisa top up orang-orang yang lagi konseling sama saya. Saya bangkitkan semangatnya. Ayo jalan, semangat, semangat. Sementara masalah saya sendiri dihantam badai. Badainya besar saudara. Badainya, badai bukan sekedar badai, saudara. Dalam kehidupan saya, badai yang Tuhan izinkan terjadi. Besar, saudara. Api yang diizinkan Tuhan manaskan hidup saya, dibesarkan 7 kali lipat, saudara. Kuat enggak, saudara? Enggak kuat. Secara akal enggak kuat, saudara. Jujur, kalau enggak ada kekuatan Tuhan, enggak ada kekuatan doa. Bukan Bu Eli lagi sekarang ini. Saudara tidak akan ketemu Bu Eli yang jadi hamba Tuhan, bisa kasih saudara kekuatan. Hari ini saya bisa kuat, saya bisa punya firman, saya punya rema yang membuat saudara kuat. Karena saya belajar, saudara. Saya punya pengalaman, saudara. Kalau saya tidak punya kekuatan doa, ambruk, saudara. Saya error. Saya mungkin sudah tidak jadi Bu Eli lagi, tidak tahu saya jadi apa. Mungkin saya jadi istri simpanan orang. Saya bisa jadi pelakor, saudara. Saya merasa loh, iblis apa ndak sering ngomong, kamu lo masih bisa kok, laku Eli. Saya bisa ndak hari ini saudara, tanpa kekuatan doa. Makanya kalau sudah selesai berdoa, saya itu bisa teriak-teriak sendiri. Yes Tuhan, yes aku kuat Tuhan, aku kuat. Aku akan berdiri teguh. Aku tidak akan mengingkari imanku. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau Tuhan jawab, mau Tuhan tunda jawaban pemulihan. Aku hidup bukan hanya fokus kepada masalah lagi. Tapi aku hidup fokus untuk menyelesaikan kehendak-Mu sampai di akhir. Menutup mata. Bisa enggak tanpa kekuatan doa? Tidak bisa, saudara. Tidak akan jadi Eli yang hari ini. Yuk kita lihat. Ya, jadi doa itu kekuatan. Doa itu meluputkan saudara dari bahaya maut. Yaitu bahaya apa? Tipu dayanya iblis itu loh saudara yang paling bahaya. Kalau masalah itu tidak bisa membawa saudara kepada maut. Tapi tipu daya iblis hari-hari ini musuhmu yang terbesar itu bukan masalah. Bukan keuanganmu, bukan sakit penyakit, bukan masa depanmu, bukan suamimu. Karena semua itu sudah dijamin oleh Tuhan. Semuanya akan berlalu, badaimu akan berlalu dengan kemenangan, dengan segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Tapi musuhmu yang terbesar hari ini adalah iblis dan keinginan dagingmu. Itu yang lagi dipakai oleh iblis, itu musuh terbesar. Makanya hari ini yuk, doa itu membuat kita saudara berdiri sampai pada akhirnya di hadapan anak manusia. Saudara akan tetap berdiri teguh. Amin saudara. Yuk bagaimana?
kuasa doa. Bagaimana supaya doa saudara begitu punya powerful. Ya, kita belajar dari seorang Nabi Elia, ya. Yakobus 5 ayat 16b sampai 18, ya. Kalau saudara tahu bagaimana Elia itu manusia biasa, tapi kenapa dia punya doa yang powerful? Kita semua manusia biasa, sama makan nasi, ya. Kalau saya bisa doain orang juga, orang bilang gini, Bu Eli doain saya. Sama aja, Bu Eli doanya dahsyat, enggak lah. Kita semua sama-sama anaknya yang dikasihi. Kita sama-sama makan nasi, tapi doa powerful. Elia juga manusia biasa, saya juga manusia biasa. Sama saudara. Kita semua pasti diberi kuasa, powerful, karena kita sama-sama anaknya. Amin. Yuk kita baca. Doa orang yang benar, ya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, saudara lihat ya, doa orang yang benar loh ya tuh saudara. Kalau yakin ya, ada kata yakin, baru sangat besar kuasanya. Lihat ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya saudara dan saya. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga, sungguh-sungguh itu tadi. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Elia ini bukan tukang pawang, saudara. Dia manusia biasa. Saudara lihat ya, selama 3 tahun 6 bulan. Ya, kalau pawang cuma bisa mindahin, tidak bisa bentikin, mindahin. Itu pun sesaat. Tapi Elia ini luar biasa. Manusia biasa. Tapi punya kekuatan doa yang luar biasa. Sampai Tuhan itu ketika dia berdoa, jangan turun Tuhan. Hujan 3 tahun 6 bulan saudara. Tidak turun. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dahsyat loh saudara. Mau enggak punya rahasia doa seperti Nabi Elia? Mau. Kita semua hari ini yuk, doamu jangan paksa keputusanmu yang dijawab sama Tuhan. Kita tetap tahu kita ini hamba, Tuhan itu Tuhan. Doa itu bukan memaksa keinginanmu supaya cepat dijawab Tuhan. Ada banyak orang keliru. Orang doa puasa supaya dengan penderitaan tidak makan, supaya Tuhan kasihan lihat penderitaannya terus dijawab Tuhan. Bukan itu saudara. Doa itu tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Dia tetap punya waktu dan cara yang terbaik buat saudara dan saya. Itu tadi yang sering saya khotbahkan. Kalau saudara minta roti, tidak mungkin kan diberi batu. Tapi kalau saudara mempercepat waktunya Tuhan, Tuhan bilang gini, bukan roti nanti tidak bisa mbok nikmati. Kamu kalau tak jawab cepat, nanti kamu bukan nikmati roti, batu sandungan. Minta ikan tidak akan dijawab ular. Tapi kalau saudara paksa waktunya Tuhan, nanti bukan ikan yang bisa dinikmati, tapi akibatnya saudara nikmati apa? Ular berbisa. Itu akan membinasakan hidupmu. Makanya doa itu tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Karena dia yang tahu jalan hidup saudara dan saya. Dia tidak mau saudara celaka. Kalau iblis memang targetnya dibinasakan. Makanya dia beri kenikmatan dulu. Dia beri yang instan supaya saudara cepat binasa. Kalau Tuhan enggak, dia tetap komitmen, dia tetap punya standar waktu. Dia tetap punya standar keputusan kapan doa-doamu dijawab. Kita belajar dari Nabi Elia, ya. Yang pertama, hari ini doa dan puasa itu bukan mengubah keputusan Tuhan. Tetap kalau berdoa, jadilah kehendakmu. Itu doa yang paling luar biasa seperti Yesus. Amin saudara. Yang pertama doa yang berkuasa yaitu doa orang yang benar. Ya, saya berharap agak cepat supaya ini bisa selesai ya. Doa dengan yakin yaitu iman. Doa orang benar itu berbicara sikap hati, respon ya. Doa dengan yakin itu berbicara doa dengan iman. Ya, yang ketiga doa dengan sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan Elia itu 3. Doa dengan orang benar, doa dengan keyakinan yang teguh. Yang ketiga doa sungguh-sungguh. Yuk kita bahas satu persatu ya. Bagaimana doa orang yang benar itu berkaitan dengan sikap hati.
Ya, kita baca di Mazmur 66 ya, ayat 18 sampai 20. Mazmur 66 ayat 18 sampai 20 ya. Yuk kita baca. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar loh saudara. Ingat ya saudara, doa saudara kelihatannya tidak berbuah apa-apa, jangan salahin Tuhan kalau saudara dan saya tidak pernah jaga sikap hatimu. Pahit doa, sakit hati, marah sama orang doa. Makanya saya selalu kalau buat renungan di grup ya, saya selalu menandai dengan awal dengan doa, dengan hati, saya tutup dengan amin. Itu ada artinya saudara. Kenapa? Karena saya tahu bahwa memulai segala sesuatu hati saya harus benar terlebih dahulu. Saya harus masuk dalam doa memulai dengan hati. Ini loh yang dikatakan Mazmur 66. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar saudara. Makanya kalau ada kepahitan, kalau ada kejengkelan, bereskan dulu. Sebelum saudara membawa persembahanmu kepada Tuhan, beres. Kalau marah sama suami ya bilang, "Pak, maaf no aku ya. Kalau kemarin mama ini maki-maki papa, maafin." Mungkin ada salah sama mertua, ngebel mertua dulu atau WhatsApp. "Ma, minta maaf ya ma, kalau kemarin aku salah. Minta maaf, sorry." Saya selalu berusaha seperti itu. Kalau marah sama pembantu aja, waktu saya mau berdoa, Roh Kudus ingatkan tadi loh ya, mbakmu itu tadi kamu marah-marahi, inget enggak? Oh iya ya Tuhan, saya cepet loh minta maaf sama mbak saya. Tanya mbak saya di rumah, majikannya sering minta maaf enggak? Kalau memang salah kadang-kadang walaupun enggak salah saya marahi, tapi kalau terlalu marahnya sampai emosi, saya minta maaf. Walaupun saya enggak salah saudara. Tapi saya tahu, saya mau memulai dengan menjaga hati. Lihat kata-kata berikutnya. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Waktu saudara hari ini doa sudah beres hatinya, tidak perlu takut. Doamu itu pasti apa? Sesungguhnya Tuhan mendengar. Itu tadi ya. Tuhan memperhatikan dan Tuhan tidak pernah menolak doa-doamu. Jangan pernah berpikir Tuhan itu menolak doamu. Enggak. Dia selalu memperhatikan, dia selalu mendengar doamu, bahkan dia tidak pernah menolak. Makanya doa orang yang benar, sikap hati. Jangan doa dengan jengkel. Duh, aku sakit hati Tuhan, sakit hati. Bereskan dulu. Setelah beres ngampuni, baru doa. Kalau sudah doa bilang Tuhan, memang tadi beda saudara. Orang yang curhat sama jengkel itu beda. Kalau orang sudah bereskan hati, walaupun mau curhat sama Tuhan, tidak ada salahnya. Saya sering curhat sama Tuhan. Wes toh Tuhan, memang tadi itu ya, kebangetan baiknya loh Tuhan, suamiku tuh baik. Padahal ya saudara tahu ya, lawan katanya. Tapi saya tidak mau ngomong yang negatif, karena saya sudah bereskan hati. Kebangetan baiknya loh Tuhan, wis tapi tidak apa-apa wis Tuhan, saya belajar seperti Tuhan. Walaupun sakit Tuhan, tapi tetap mengucap syukur, karena rasa sakit ini hanya untuk alatmu mempertajam karakter Kristus. Doa seperti ini sama doa yang sakit hati beda enggak saudara? Kalau saudara belum bereskan, pasti saudara doanya gini, duh Tuhan, kok enggak suamiku ini stroke ya Tuhan? Kok enggak suamiku ya nanti biar sakit perut, doa maki-maki saya tadi pagi, mertua saya Tuhan tadi pagi ngata-ngatai saya bodoh, biar nanti perutnya mules. Beda enggak? Kalau saudara sudah membereskan hati, saudara akan bilang gini, aku memberkati mertuaku, ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Aku mengampuni, aku memberkati mertua, ya tidak apa-apalah mertua, memang sudah tua, maklum cerewet. Beda loh saudara, pasti beda. Amin saudara, dan doa saudara ketika doamu sudah beres secara hati, powerful. Karena itu doa orang benar. Amin. Kalau saudara baca di Amsal 15 ayat 8. Tetapi doa orang jujur dikenannya.
Lihat ya saudara, jujur. Kalau mau doa itu jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku itu tadi berbuat dosa, ampuni aku ya Tuhan. Jujur, dikenan Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 29 berkata apa? Doa orang benar didengarnya. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana Amsal 11 ayat 25 dan 26. Doa orang benar itu seperti ini saudara. Markus 11 ayat 25 sampai 26 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, Markus 11 ayat 25. Saudara, hari ini itu tadi, kalau ada orang yang nyakiti saudara, nggak usah diingat-ingat. Waktu doa sudah ampuni dulu. Supaya ini doanya. Supaya doamu itu tidak terhalang dan Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Kalau saudara berdoa, pastikan saudara dan saya hari ini pasti jujur. Tuhan, ampuni aku ya kalau aku salah. Diampuni enggak? Kalau saudara mau ngampuni orang, diampuni. Tapi kalau saudara masih inget-inget, awas ya mertuaku nanti, lihat aja, aku bales. Doa minta ampun, diampuni enggak? Tuhan bilang ini, wong kamu lo, hatimu lo kotor, hatimu lo enggak bisa ngampuni. Kok datang sama Tuhan, datang sama aku minta ampun, ampuni dulu. Makanya firman itu berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, lakukan. Itu baru doa kita jadi orang benar. Amin saudara. Doa orang yang tidak terhalang itu yang bisa jaga hati, yang jujur, ya, yang bisa mengampuni. Amin. Amin saudara, ya. Kitab Yesaya 59 ayat 1-2 itu sudah menjelaskan. Saudara tidak usah buka, saya yang baca. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri dan tidak mendengar ialah segala dosamu. Makanya hari ini sebelum berdoa, yuk. Jangan bawa doa ya dengan dosa. Mangkel tetap dibawa, sakit hati, tidak bisa ngampuni Tuhan. Percuma. Doamu itu akan nanti terhalang dengan apa ya? Dengan sesuatu yang tebal, nanti sampai plafon kembali lagi, saudara. Yuk, yang kedua, bagaimana Elia berdoa dengan yakin. Itu yang kedua ya, satu poin lagi selesai. Doa dengan yakin. Markus 11 ayat 23 sampai 24 ya. Bagaimana doa dengan yakin itu doa dengan iman. Kalau berdoa setelah bereskan hati, langkah kedua bilang gini, Tuhan, aku tetap percaya, memilih percaya kepada Tuhan daripada memilih percaya kepada fakta. Aku memilih yakin dengan Tuhan sanggup melakukan segala perkara daripada aku mempercayai bukti yang ada saat ini. Aku mempercayai krisis, aku tidak mau lagi percaya dengan kritis, tapi aku yakin dengan Tuhanku. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Itu yang saudara lakukan step kedua. Amin saudara. Yuk kita baca. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang. Nah, ini yang doa dengan yakin tuh tidak boleh bimbang. Ya, saudara, sering kali kita tanpa sadar doa gini, Tuhan bisa ndak ya Tuhan, bisa ndak ya. Itu doa dengan bimbang. Makanya firman berkata, beranjak tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Dahsyat tuh saudara. Kalau doa tidak usah bimbang lagi. Tuhan, isa ndak ya aku nutup utang Tuhan. Isa ndak ya Tuhan, pekerjaan baru itu aku dapatkan di masa pandemi ini. Aku habis kena PHK Tuhan. Sementara lowongan pekerjaan ndak ada. Aku bisa ndak Tuhan untuk bertahan hidup ndak. Hari ini kita jangan mau doa seperti ini. Kita tahu doa Elia, doanya besar kuasanya ketika dia punya keyakinan yang teguh akan Tuhan, bukan akan masalahnya.
Amin tuh, amin saudara. Jangan kecut dan tawar hati, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu kata Yosua. Yuk kita lihat ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Seringkali saya mengajari doa buat jemaat saya di Victory. Kalau doa yang benar, yang powerful, saya tidak pernah doa minta-minta, saudara. Saya selalu berdoa seperti yang diajarkan. Saya berkata gini, Tuhan, aku percaya bahwa suamiku yang terbaik, aku sudah menerimanya. Dan apa yang saya ucapkan, kalau saya sudah yakin, tidak bimbang, ngucap syukur. Itu doa yang dengan iman, itu ngucap syukur, saudara. Makanya kalau doa yang bersungut-sungut, itu doa dengan penuh kebimbangan. Tapi kalau doa dengan keyakinan, saudara sudah menerimanya. Saudara bilang apa? Kalau saudara sudah menerima sesuatu dari seseorang. Kamsya ya, kamsya. Itu cirinya. Makanya saya kalau berdoa, saya tidak pernah minta-minta, saudara. Sejak saya mengerti firman, saya tidak pernah minta. Saya bilang gini, apa yang saudara pergumulkan, itu yang saudara syukuri. Saya selalu bilang gini, terima kasih loh Tuhan, buat suami yang baik. Aduh setianya Tuhan, suami yang limited edition. Walaupun saudara tahu kenyataannya, di depan mata, apa yang saya ucapkan, mungkin berlawanan sekali. Tapi itu bentuk iman, bentuk kuasa yang mengubah doa saudara jadi powerful. Saudara tangkep ya, kalau saudara berkata bahwa apa saja yang aku minta dan doakan aku sudah menerimanya, tidak layak mulut ini bersungut-sungut, tidak pantas. Saudara akan bilang gini, terima kasih Tuhan buat usahaku yang ruame Tuhan. Berkati, terima kasih Engkau sudah kirim pelanggan-pelanggan yang banyak Tuhan. Order-order yang luar biasa. Aduh terima kasih buat mengganti pekerjaan yang baik. Aku sudah kena PHK, tapi aku ngucap syukur buat pekerjaan. Ini firman digenapi. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah kunci doa yang powerful, saudara. Doa yang berkuasa itu seperti itu, saudara. Sudah dibereskan hati, yang kedua stepnya yakin, ngucap syukur aja. Apa pergumulanmu? Rumah tangga. Terima kasih Tuhan buat rumah tangga yang harmonis. Walaupun kenyataannya kayak neraka. Tapi saudara tidak perlu bersungut-sungut. Walaupun suamimu menjengkelkan, katakan terima kasih buat suami yang baiknya luar biasa. Suami yang jadi imam. Suami yang takut Tuhan. Itu terus diucapkan benih, saudara. Doa itu benih. Suatu kali apa yang kita ucapkan, apa yang kita gemakan, kita makan buahnya, saudara. Amin, saudara. Yang lihat ya berikutnya. Mungkin ini saya lewati ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Yuk kita baca. 1 Petrus 4 ayat 7. Bagaimana doa dengan keyakinan ya. Saudara lihat ya 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Hari ini kesudahannya sudah dekat. Yang Tuhan mau hari ini yang saudara lakukan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari ini percayalah, doa yang dengan yakin itu pasti tenang. Makanya perintah 1 Petrus 4 ayat 7, doa itu bagaimana kalau doa dengan keyakinan? Yang bisa menguasai diri, tetap tenang saat berdoa, tidak panik lagi. Yalah Tuhan, lihat keadaan seperti ini sudah. Ada banyak orang doa dengan kepanikan. Tuhan, aduh Tuhan, teriak-teriak, dikira Tuhan ini indera pendengarannya tidak dengar, budek gitu. Tapi Tuhan itu dengar, ngomong pelan aja dalam hati, Tuhan tahu. Apakah kita perlu berkata, Tuhan, itu doanya orang stres, depresi, setengahnya marah sama Tuhan. Kita hari ini mau saudara, yuk. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Perintah Tuhan, yaitu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tujuan penguasaan diri tenang itu supaya doamu itu doa yang dengan penuh keyakinan.
Ya, saudara tahu Markus 9 ayat 23 yang berkata gini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya kalau saudara doa dengan penuh keyakinan, saudara akan melihat mujizat. Karena firman ini berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat saudara punya keyakinan akan doamu, maka kemustahilan, apa yang membuat saudara hari ini belum melihat keajaiban, itu akan terjadi, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini yuk bagaimana yakin dengan doa dengan yakin, yaitu doa yang mengucap syukur. Ya, doa yang bagaimana hari ini tidak bimbang lagi. Ya, doa yang percaya penuh. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara harus doa dengan penuh keyakinan. Doa yang bagaimana lagi, saudara, dengan yakin, yaitu adalah doa dengan ketenangan. Tenang. Bawaannya tenang, percaya, tidak takut. Hari ini cuma ngucap syukur. Itulah doa orang yang penuh yakin. Amin, saudara. Kalau saudara bisa bersikap seperti itu, doamu akan powerful. Amin. Banyak ngucap syukur ya, saudara. Ngucap syukur dimanapun saudara berada. Itu katakan, haleluya, puji Tuhan. Saya selalu terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. Lihat berita buruk, lihat kondisi yang makin parah. Saya selalu berkata dimanapun saya berada, haleluya, puji Tuhan. Aku ngucap syukur buat yang terbaik pasti terjadi. Hari ini saudara jangan melihat fakta. Saudara mengucap syukurlah buat apa yang Tuhan sudah sediakan. Bahwa dia sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Itu yang perlu disyukuri hari-hari ini. Amin, saudara. Yuk, yang terakhir, bagaimana doa dengan sungguh-sungguh. Ya, setelah itu selesai. Lukas 18 ayat 1 yang berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ya, orang yang sungguh-sungguh itu tidak ada batas waktunya. Makanya berdoa sampai sesuatu yang terbaik terjadi. Itu artinya pray, ya. Dan saudara percaya hari ini berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya hari ini kalau belum dijawab, tekun aja doa. Jangan sampai berhenti berdoa. Amin, saudara. Yang kedua, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Hari ini kalau saudara sungguh-sungguh, saya dulu sering, ya kalau saya sering ketemu mama saya selalu ambil waktu untuk doa sepakat. Saya mau sungguh-sungguh dengan doa sepakat, karena saya tahu doa sepakat 2 orang benar berdoa, itu lebih powerful, saudara. Makanya hari ini kalau saya juga nganggur, kalau saya lagi galau, saya telepon orang yang biasa saya ajak curhat, ya teman baik saya, atau pendoa yang biasanya saya mintain doa. Saya berusaha untuk lewat telepon, walaupun lewat telepon saya doa, ayo doa yuk sepakat, atau lewat sama mama saya, mah kalau hati saya galau, saya selalu berusaha ajak 1 orang untuk doa sepakat lewat telepon, dan itu saya doakan, dan waktu doa sepakat itu sudah doa sungguh-sungguh, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi banyak waktu kalau saudara mulai galau, saudara telepon seseorang, enggak usah ketemu. Kalau bisa ketemu ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak ketemu by phone aja. Saudara ajak dia doa, yuk doa, hatiku lagi galau. Kita doa sepakat. Kalau saudara lihat saudara atau orang terdekat, saya juga terbiasa sebagai ibu gembala. Kalau ada jemaat saya mulai galau, saya bilang gini, mau telepon, mau doa, ayo doa sepakat, yuk. Karena saya tahu, saya tidak bisa berbuat apa-apa dari masalah itu. Tapi saya percaya sungguh-sungguh bahwa ketika doa sepakat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan melakukan. Saya selalu berbicara itu buat jemaat saya. Saya bilang gini, saya bukan Tuhan, ya. Saya tidak bisa mengubah keadaanmu. Saya tahu, engkau lagi ngalami keadaan yang sangat-sangat terpuruk, aku tahu. Tapi saya sebagai gembala, saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan Tuhan. Tapi saya tahu bahwa ada doa sepakat yang sungguh-sungguh, ini kuasa Tuhan. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Saya telepon, saudara. Yuk telepon, saya selalu digerakkan Tuhan, yuk telepon yuk. Saya punya kekuatan doa dan kamu juga punya kekuatan doa yang sungguh-sungguh. Itulah yang akan mengubah keadaanmu nanti. Benar loh, saudara. Kuasa doa sepakat itu dahsyat, saudara. Walaupun mungkin masalahnya tidak diselesaikan secara bim salah bim, tapi ada jalan yang terbuka, saudara. Amin, saudara. Tiba-tiba dia bilang gini, kok Isa ya Bu, hatiku sukacita loh Bu. Tadi rasanya mau mati rasanya. Tapi setelah doa sama ibu, kok ada kekuatan.
Terus kok tiba-tiba saya lihat ada berita baik. Walaupun itu cuma 20%. Itu sudah menyukakan hati saya. Nah itu kuasa doa saudara. Tangkap ya saudara. Yang berikutnya bagaimana doa dengan sungguh-sungguh. Setelah itu selesai. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kepada kamu. Orang yang sungguh-sungguh itu doanya selalu berserah. Ya, tidak mungkin saudara yang jadi sutradara. Wes Tuhan, tak serakno, takutku, khawatirku dalam doa ini. Aku tahu engkau itu yang pelihara hidupku. Aku serahkan keuanganku yang lagi kacau balau ke dalam tanganmu. Aku tahu bukan tokoku yang pelihara hidupku, tapi Tuhan yang pelihara hidupku. Ini firman saudara. Doa yang sungguh-sungguh itu tidak jemu-jemu. Doa sepakat. Ya, yang ketiga doa yang bagaimana? Doa yang berserah penuh. Serahkan kekhawatiranmu. Hari ini engkau punya takut. Engkau tidak bisa apa-apa dengan ketakutanmu. Apakah dengan hidup dalam ketakutan, solusi masalah itu terjadi? Masalahmu selesai, tambah parah saudara. Tapi pada waktu saudara berdoa, sungguh-sungguh saudara bilang gini, Tuhan, tak serakno wis masalahku dalam tanganmu. Aku percaya Tuhan, engkau lo pelihara rumah tanggaku, engkau lo pelihara keuanganku, masa depanku, anak-anakku. Aku serahkan anak-anakku dalam tanganmu Tuhan. Itu doa sungguh-sungguh powerful loh saudara. Amin saudara. Kita mau belajar ya 3 hal tadi. Yuk doa, kalau kita menderita kesesakan berdoalah, Tuhan akan meluputkan. Karena sesungguhnya Tuhan itu telinganya tersedia buat saudara hari ini. Tuhan lagi mendengar. Tuhan memperhatikan doamu. Doa itu kekuatan. Doa itu akan meluputkan saudara dari segala tipu daya iblis yang akan membawa saudara binasa. Yang ketiga ya, doa itu akan membuat saudara berdiri teguh sampai pada kesudahannya. Sampai saudara bertemu dengan anak domba. Amin saudara Yesus Kristus. Ya, doa bagaimana hari ini yang saudara perlu lakukan? Doa orang yang benar. Sikap hatimu harus benar. Doa harus ngampuni. Doa harus jujur ya. Saudara jangan lagi simpan kepahitan, buang semua, bereskan hatimu. Yang kedua doa dengan bagaimana doa dengan yakin, yaitu doa dengan banyak ngucap syukur ya. Doa ngucap syukur, terima kasih apa saja yang aku minta aku sudah terima Tuhan, aku percaya aku sudah menerimanya. Jangan bimbang lagi ya. Doamu harus dengan tenang dan percaya. Amin saudara, itulah doa dengan keyakinan. Doa dengan sungguh-sungguh, seringkali doa sepakat ya. Doa jangan jemu-jemu ya. Yang ketiga tadi doa apa saudara? Jangan pernah capek berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin, saya sudah selesai ya. Hari ini kita percaya kalau ada waktu, ada 1 ayat, mungkin masih ada 1 ayat rahasia lagi. Yuk baca Yakobus 4 ayat 3. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah ini saudara, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini juga salah satu penghalang doa. Makanya saya membuat rangkuman ya. Saya tadi pagi nemukan rangkuman ini, rangkuman beberapa tahun yang lalu saya ketemu saudara. Memang ini berkat buat saudara ya. Saya tulis catatan ini lama loh saudara. Tiba-tiba tadi mau khotbah tentang ini, saya bisa nemukan catatan saya yang lama ini. Saudara lihat bagaimana hari ini sikap saudara dalam berdoa yang terutama juga. Kenapa doa itu salah berdoa? Yang pertama yaitu rendah hati. Kalau berdoa, jadikan Tuhan sebagai Tuhan loh ya. Jangan jadikan Tuhan itu cuma pemuas kebutuhan. Ngatur Tuhan. Tuhan, pokoknya Tuhan. Kalau enggak mau selesaikan, aku marah. Aku enggak bisa hidup. Nah itu enggak boleh saudara. Doa tetap harus dengan kerendahan hati. Katakan engkau Tuhan, aku hamba. Amin. Yang pertama. Yang kedua, doa yang bagaimana? Harus doa yang berkata, jadilah kehendakmu. Artinya sepakat dengan keputusan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14, saudara catat ya, ini saya harus cepat-cepat. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Lihat loh saudara, doa yang dikabulkan itu doa yang menurut kehendak Tuhan. Jadi sikap yang kedua adalah sepakat. Ya, yang pertama rendah hati, yang kedua sepakat dengan keputusan Tuhan, apapun terjadi itu tetap kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga doa dengan syukur. Ya, 3 hal ini juga itu yang akan membuat saudara hari ini. Yuk, kalau berdoa rendah hati, enggak usah ngatur Tuhan. Tuhan, aku punya hutang, kamu harus lunasin enggak.
Saudara tetap hamba, dia tetap Tuhan, dia punya kedaulatan. Dan saudara berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal atas apapun yang sudah terjadi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Happy weekend semuanya. Mulai praktek doa ya saudara. Apa tadi doanya, ingat kan? Bereskan hati. Mengucap syukur, tidak bimbang lagi sama Tuhan, tidak meragukan Tuhan. Tenang aja di dalam hadirat Tuhan. Jangan panik kalau di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang panik kalau dalam hadirat Tuhan apa? Doa sama Tuhan, tapi pikirannya muter. Utangku ya apa ya? Utangku ya apa ya? Ingat-ingat wajahnya pelakor, nah itu doa tidak tenang. Kalau doa tenang, fokus sama Tuhan. Jangan masuk doa, muter-muter 1 jam, tapi yang dipikiri utang. Yang dipikiri penghasilan yang menurun, kerugian, sakit hati. Jangan ya. Hari ini doa yang benar-benar itu yang powerful, yaitu doa yang orang yang benar, doa dengan menjaga sikap hati, doa dengan yakin, ngucap syukur, tenang ya, percaya, itu doa orang benar. Yang ketiga, doa dengan sungguh-sungguh, mulai sering doa sepakat. Siapapun, suami di samping ajak doa sepakat. Saya kadang-kadang kalau tidak ada orang, anak saya yang saya telepon, yuk nak doa nak, kalau galau gitu, ajak anak doa sepakat, tidak apa-apa. Itu doa sungguh-sungguh loh saudara ya. Jangan dianggap remeh ya. Doa yang berserah penuh. Hari ini masalahmu apa, serahkan sudah. Tuhan pelihara. Yuk kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman vitamin tentang kekuatan kuasa doa. Tanpa doa kami tidak akan pernah mampu menghadapi kehidupan yang serba tidak pasti. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Tapi ketika kami punya kekuatan doa, itulah kekuatan yang membawa kami akan bertemu dengan Engkau tetap teguh. Kami tidak akan pernah bisa dibodoh-bodohi oleh iblis lagi. Terima kasih Bapa, kami mau sungguh-sungguh belajar seperti seorang Elia. Saat kesesakan penderitaan itu terjadi, maka doa itu adalah kekuatan. Doa akan meluputkan kami semua dari bahaya maut. Doa itu akan membawa kami sampai pada kesudahannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau doa dengan sikap hati yang benar, doa dengan keyakinan, doa dengan sungguh-sungguh. Yang sakit biarlah Engkau sembuhkan, yang menjalani masalah keuangan, Tuhan buka jalan. PHK, temukan pengganti pekerjaan yang baik, berikan mereka hikmat Tuhan. Yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan. Berkati bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua masa pandemi, virus, apapun krisis ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, angkat kedua tangan saudara, biarlah terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.